Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi man walahu amma ba'd. Jamaah salat maghrib sekalian, kita berniat berada di masjid ini untuk maksud mendekatkan diri kepada Allah, supaya masuk kita dalam amal yang disebut dengan amal i'tikaf, dan berkumpul orang di rumah Allah untuk mempelajari ajaran Allah itu. Diberitakan dalam hadis mereka akan diberikan sakinah dan rahmah, disertakan dengan mereka para malaikat, dan disebut-sebut mereka di sisi Allah dengan kebaikan. Kita pada ahad keempat dalam tadabbur ayat Al-Quran surah An-Nisa, melanjutkan yang sebelumnya hingga ayat 84, dan sekarang kita memasuki ayat 85 dari surah An-Nisa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. May yashfa' syafa'atan hasanatan yakul lahu nasibun minha wa may yashfa' syafa'atan sayyi'atan yakul lahu kiflun minha wa kana Allahu 'ala kulli syai'in muqita. Wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha inna Allaha kana 'ala kulli syai'in hasiba. Allahu la ilaha illa hu la yajma'annakum ila yaumil qiyamati la raiba fihi wa man asdaqu minallahi haditsa. Tiga ayat yang saya bacakan itu dimulai dari ayat 85. Itu ayat ini besar pelajarannya buat kita. Man yashfa', siapa yang menggenapkan. Jadi arti yashfa' itu dari kata as-saf'u. As-saf'u artinya genap, lawannya al-witru atau al-watru, ganjil, genap, ganjil. Di surah Al-Lail juga was-saf'i wal-watri, demi genap dan demi ganjil. Jadi kata ini, dari kata inilah kata syafa'ah. Jadi syafaat itu sering diartikan pertolongan, padahal arti harfiahnya bukan itu. Arti harfiahnya adalah genap. Apa hubungan makna genap dengan pertolongan? Jadi kalau misalnya sesuatu itu kalau tanpa dia nggak terjadi, maka kehadirannya penggenap sampai sesuatu itu terjadi. Kalau tanpa peran dia tidak tercapai target misalnya, maka keberadaan dia untuk sampai ke target itu, maka dia sebagai penggenap. Itulah makna syafa'ah. Kenapa disebut syafa'ah Nabi Muhammad? Ya, karena nanti kita diadili, maka akan ada yang divonis selamat, ada yang divonis tidak selamat. Orang yang mana tahu kuranglah poin dia untuk selamat, dan dia pengikut Nabi Muhammad, maka keberadaan dia sebagai pengikut Nabi Muhammad itu mendapat peluang memperoleh penggenap dari Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi Muhammad hadir sebagai penggenap keselamatan. Makanya disebut tanpa Nabi Muhammad kita tak tahu jalan keselamatan. Maka Nabi Muhammad adalah penggenap
keselamatan, maka dialah pemilik syafa'ah al-kubra, kata dia. Syafa'ah al-kubra. Syafaat Nabi itu disebut syafa'ah al-kubra. Emang ada syafa'ah sugra? Lawannya tidak bisa. Syafa'ah sugra ada. Ya, syafa'ah penggenap kebaikan kita-kitanya. Nah, ini yang akan dibahas dalam ayat ini. Banyak penggenap kebaikan. Maka ayat ini, may yashfa' syafa'atan hasanah yakun lahu nasibun minha. Barang siapa yang menjadi penggenap sebuah kebaikan, maka dia pun mendapatkan jatah kebaikan dari kebaikan itu. Sebaliknya, wa may yashfa' syafa'atan sayyi'ah, siapa yang menjadi penggenap dosa, maka yakun lahu kiflun minha, dia pun ikut memikul dosa itu. Duanya, kebaikan dia dapat jatah, dosa dia pun ikut memikul dosa itu. Dalam beberapa riwayat disebutkan momen ayat ini terkait ada suatu waktu seseorang minta tolong ke Nabi Muhammad. Dia butuh bantuan duit. Nabi Muhammad tak ada duit. Lalu Rasulullah bilang, ini sahabat kalian, dia membutuhkan bantuan finansial, tolong kalian bantu. Karena Nabi yang menggerakkan, akhirnya cepatnya terkumpul bantuan itu. Lalu disebutlah di situ Nabi Muhammad sebagai penggenap, tercapailah hajat orang yang butuh tadi. Apakah Nabi mengeluarkan duit? Enggak. Tapi Nabi SAW dapat nilai kebaikan. Dalam konteks di situ disebut penggenapnya. Artinya ini kan, teks ini bukan cuma buat Nabi Muhammad. Teks itu akan tetap berlaku sebagai keumuman ayatnya. Ini berlaku umum. Artinya ini untuk motivasi buat kita, ya, untuk motivasi buat kita bahwa Allah itu sayang sama kita, dan Allah lebih detail menghitung kebaikan kita dibanding pemberi kerja kita. Kalau ada misalnya pemberi kerja di kantor, tempat kerja, perusahaan, pemberi kerja ini sedetil apa dia akan menghitung upah orang? Enggak detail lah, paling hitung jam kerja. Dia enggak ngitung stresnya, dia enggak hitung lobby tak apalah sifatnya, kepandaian dia skill. Yang dihitungnya adalah kalau dia kerja kantor sifatnya ngerjain sesuatu di tempat kerja, ya jam kerjanya. Kalau dia sebagai penjual, ya mungkin data penjualan dia. Kalau dia seorang untuk melobi dalam konteks mencapai sebuah target proyek apa, ya komisinya. Itu begitu. Tapi bahwa karena dia, ya kan, karena dia, karena ini, karena faktor ini, banyak faktor kan, banyak faktor X-nya itu sampai terjadinya sesuatu. Makanya setiap terjadi sesuatu itu pasti banyak faktor penggenapnya, ya kan? Pasti banyak faktor penggenapnya. Si Anu lulus kuliah ini, si Anu berjodoh dengan si ini, si Anu bisa membangun perusahaan ini, si Anu bisa sampai ke level ini, pasti banyak faktor penggenapnya di situ. Tapi ingat, kalau Allah sangat detail menghitungnya, setiap pihak yang menggenapkan kebaikan, maka dia dapat kebaikan di sisi Allah. Nah, jadi dalam contoh sedekah tadi, penggenapnya apa? Ngomong doang. Ya kan ngomong doang modalnya. Ternyata dengan begitu pun bisa dapat nilai nasibun minha. Nasib itu artinya bagian. Kalau kita bilang nasib, kita bilang maknanya takdir. Dan awal arti nasib artinya adalah bagian.
Jadi kalau ada bagi-bagi nih, ada kue bulat, bagi-bagi. Nah, satu slice, satu potong itu satu nasib. Nasib, satu bagian. Jadi itu bahasa Arab. Dia dapat bagian kebaikan dari peran dia dalam menggenapkan kebaikan itu. Allah nggak akan sia-siakan peran dia itu. Yang sering lupa peran itu manusia. Atau manusia kan kesal juga kadang orang, nggak, dia lupa sama kita. Kalau nggak gara-gara kita itu nggak jadi itu orang. Itulah manusia itu kadang. Kan nggak dianggapnya penggerak, padahal real penggerak. Tapi nggak dihargai orang. Tapi jangan sedih kalau sama Allah pasti ada penggeraknya. Maka setiap anak sebagai anak dari orang yang beriman, anaknya juga beriman. Lalu anak ini dididik menjadi orang soleh, lalu dia menjadi orang yang bermanfaat, mencapai apalah mungkin yang dicita-citakan, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia yang paling bermanfaat. Ini anak ini sampai ke level itu, entah dia jadi ustaz, entah dia jadi dosen, entah dia jadi pengusaha sukses, entah dia jadi seorang dermawan, entah dia jadi seorang pejabat yang baik, segala macam itu, terpujilah kebaikannya. Apakah dia sendiri yang faktor dia sendiri? Enggak lah. Ada faktor, ada banyak penggenap dia sampai ke sana kan? Pertama orang tuanya. Orang tuanya itulah penggenap baginya berarti. Makanya tak salah kalau seandainya ada menjelaskan misalnya begini. Orang tua yang sudah berniat membesarkan generasi anaknya untuk menciptakan seorang keturunan yang saleh, yang bertakwa kepada Allah, jerih payah dia dan sampailah ke level itu, berlaku padanya ayat ini. Berarti orang tua ini sebagai penggenap kebaikan bagi hamba Allah yang lain. Betullah pendidikannya, mengertilah anak ini mana yang halal, mana yang haram, menjadi takutlah anak ini kepada Allah, menghindari dosalah dia gara-gara jerih payah anaknya, ayahnya kemarin menyekolahkannya, mendidiknya, selalu memberikan nasihat kepada anak ini, menyertainya, mendampinginya. Jadi menjadi apa? Penggenap kebaikan. Guru menjadi penggenap kebaikan nggak bagi murid? Ya, inilah dia. Banyak lagi yang lain. Ya, dalam hal perjuangan agama Allah banyak kan yang tercapainya kehormatan kaum muslimin, tercapainya kemenangan kaum muslimin misalnya dalam ini, dalam berperang misalnya. Butuh biaya modal, sumbangan dari para muslimin, dari kaum muslimin. Orang-orang yang menyumbang biaya peperangan ini penggenap nggak? Ya, penggenaplah mereka itu. Dapatkah mereka nilai itu? Dapat. Jadi ayat ini umum, menggenapkan kebaikan. Atau bisa juga kadang wasilah. Ya, wasilah itu ya perantara. Tapi tempatnya diartikan itu genap, ya. Makanya disebut dalam tafsir wahiyya makhuzatun min asy-syafi'i, kata asy-syafi'i itu diambil dari kata asy-syafi'i wa huwa zauj, yaitu genap fil adad dalam bilangan, diddul witri lawan dari kata witr atau watri. Faka'anal masfu'lah kana witran faja'alu syafi'i syaf'an. Maka seakan-akan orang yang belum sampai ke tahap yang dituju, yang ditarget, tiba-tiba dengan kehadiran yang ini jadi genaplah tercapai apa yang diinginkan. Jadi kalau untuk faktor kebaikan maka dapat dia kebaikan. Dalam hadis disebutkan barang siapa yang meneruskan sunnah yang baik maka dia akan mendapatkan pahala karena meneruskan kebaikan itu tanpa mengurangi pahala orang yang memulainya. Artinya gini, apakah kalau ketika saya sebagai penggenap sebuah kebaikan, seseorang misalnya tercapailah maksud dia karena ada orang muhsinin, orang ahlul khair, orang dermawan mau mensupport seorang penuntut ilmu
untuk mempelajari ilmu ini, mensupport biaya dia berangkat ke sana atau mungkin biaya hidup dia. Pertanyaannya, lalu anak ini menjadi orang soleh, orang berilmu, mengajarkan ke masyarakat, mengajarkan Al-Quran, mengajarkan hadis, bermanfaatlah bagi agama ini. Lalu orang-orang yang menggenapkan tadi secara finansial itu, pertanyaannya, sebesar apa pahala dia dapat? Apakah dipotong dari, apakah semacam komisi dipotong dari pahala anak itu? Nggak ada cerita yang dipotong-potong itu. Nggak ada yang potong-potong itu. Allah maha kaya berbendaharaannya. Allah maha kaya bendahara. Allah itu nggak terbatas kekayaannya, nggak terbatas. Enggaklah berat bagi Allah sebesar pahala orang ini, sebesar itu juga dikasihnya kepada penggenap ini. Wallahu dzul fadlil azim. Allah pemilik perbendaharaan yang besar, enggak terhingga. Jadi jangan dikira nanti wah, habis stok Tuhan nanti buat kasih pahala. Enggak ada cerita gitu. Masa ini yang penggenap untuk tercapainya kesalehan ini ada terlibat sekian orang, berarti harus dikali sekian. Banyak rugilah Tuhan itu. Allahu dzul fadlil azim. Allah pemilik karunia yang besar. Jadi itu kata kunci juga itu. Jangan dikira Allah itu, jangan dikira kayak manusia. Manusia kan terbatas. Habis anggaran nanti kalau bergaji semua misalnya kan itu apa lagi? Itu pikiran manusia, karena manusia terbatas. Allah tidak terbatas. Wasi'un. Allah itu wasi', luas, tidak terhingga. Makanya kalau berdoa kepada Allah kan nggak boleh urusan kecil-kecil. Doanya harus besar-besar. Sehingga jangan dikira nanti Allah itu pelit. Allah itu hitung-hitungan. Ya. Yang biasa itu manusia ajukan proposal 20 juta, nanti turunnya 15 juta. Allah enggak kayak gitu. Jadi minta banyak aja sekalian. Kalau masuk surga sekaligus minta surga, langsung minta bergabung dengan para nabi. No, apalagi level di atas itu. Enggak dosa kita berdoa ini, itu enggak dosa. Padahal dia siapa dengan nabi? Apalah dia dari nabi? Enggak masalah. Memang doa itu begitu. Karena Allah tak terhingga, kekayaannya tak terbatas. Kemudian wal ayat al-karimah maikan warid ala sadil ta'mim fi bain jazaa kulli syafa'ah hasanah aw kulli illa ada maksud biha qasan awwaliyan taqibul mu'minin. Jadi ayat ini narasinya umum. Tadi menggenapkan kebaikan. Oh ya, saya jelaskan dulu. Menggenapkan keburukan berarti sama juga dong. Dapat kiflun. Dia akan memikul dosa juga. Gara-gara dia menjadi bagian penggenap keburukan, penggenap dosa. Iya. Banyak penggenap dosa nih. Banyak. Apa perbuatan dosa? Perbuatan dosa terkait masalah dosa finansial, dosa duit, dosa harta lah ya. Yang paling populer kan korupsi. Itu paling populer, dosa harta kan, terkait harta. Itu banyak penggenapnya itu. Ya kan? Banyak penggenapnya. Siapa saja yang terlibat untuk menggelapkan apa itu, ngakal-ngakali duit itu, ngakal-ngakali anggaran itu, sampai tidak tercapai kepada maksud dan kedudukannya. Ya kalau kali, nah siapa aja yang merancang itu, penggenaplah mereka itu. Takutlah, ya takutlah, karena Allah maha menghitung, hitung semua, terlibat semua. Kalau di pengadilan enggak ketangkap semua. Ketangkap semua. Tapi kalau Allah nggak akan terlibat. Kalau ada pengacara juga bermain di situ, itulah dia. Ya kan? Ikut semua. Menjadi penggenap keburukan. Penggenap apa lagi? Dosa apa lagi? Dosa moral. Banyak dosa moral. Perselingkuhan, pengkhianatan, penipuan, perdagangan. Ya. Itu dosa-dosa itu banyak yang ada yang terlibat. Ya. Pembunuhan, dosa juga.
Ada yang terlibat penggenapnya. Ya. Ya. Ada penggenap kepada dosa, maka dia akan mendapat dan menanggung dosa. Durhaka pada orang tua, ada penggenapnya enggak? Siapa yang ngomporin anak itu supaya dia durhaka sama orang tua? Yang ngompor-ngomporin ini. Penyebar berita bohong, siapa penggenapnya? Yang mendesain meme-nya, nyusun kata-katanya, nah ya, berita bohong, share berita yang tak benar untuk membunuh karakter seseorang, nah terlibat itu, menzolimi. Penggenapnya siapa aja? Itu yang merancangnya, mendesainnya, saudara. Banyak tuh. Makanya ini warning ya. Satu sisi ini ayat ini sebagai motivasi buat kita supaya hadirlah dalam hadirlah dalam berbagai kesempatan kebaikan supaya ada nilai. Tapi yang paling berharga itu memang itu tadi. Ketika ada penjelasan mengatakan bahwa orang tua seandainya anaknya enggak berdoa, ini misalnya, seandainya anaknya enggak berdoa, ya Allah, ampunilah ayahku, ampunilah makku, enggak pun dia berdoa, sebenarnya kebaikan orang tuanya sudah kebaikan untuk orang tuanya, barokah dari anak yang didiknya itu sudah sampai. Kenapa? Karena orang tuanya menjadi penggenap kebaikan bagi si anaknya. Makanya ini motivasi buat kita supaya banyak anak, ya, didik dengan benar. Tuh, ajari dia ajaran Allah, agama Allah, supaya dia takut kepada Allah, supaya dia nanti meninggal juga dengan orang yang beriman, mewariskan kebaikan pula lagi sesudahnya cucunya. Inilah semangat para nabi itu. Jadi para nabi itu senang ada anak, senang ada anak, banyak anak, senang banyak anak. Inilah cita-cita Nabi Ibrahim. Tapi Nabi Ibrahim tak tercapai. Akhirnya dapat 2 cuma Allah kasih. Tapi pas di Nabi Yakub dapat 12. Sudah. Untuk apa? Untuk meneruskan, memperbanyak orang yang beriman di muka bumi ini. Supaya banyak mereka yang takut kepada Allah. Oleh karena itu, kita umat Islam ini ada bagian-bagian bagi kita disebut dengan kewajiban bersama. Jadi melibatkan banyak orang. Nah, disebut fardu kifayah itu. Kewajiban bersama artinya supaya banyak kita dapat peluang-peluang kontribusi, terlibat dalam amal-amal soleh. Seperti apa? Yang paling populer adalah jihad fi sabilillah. Dan termasuk juga dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Itu juga bagian dari amal jihad fi sabilillah. Kenapa mencerdaskan kehidupan bangsa itu pasti bagian dari amal bersama dan besar nilainya? Karena orang beriman itu enggak cukup hanya sekedar beriman, tapi supaya tinggi derajatnya harus berilmu. Maka mencapai berilmu ini banyak biaya yang harus dikeluarkan. Maka boleh diambil dari uang negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Karena warga, komunitas, populasi yang bodoh itu sangat merugikan. Celaka kita semua. Jadi satu komunitas besar dia pintar sendiri, sementara yang lain bodoh, gak guna juga. Harus dibikin berilmu banyak. Makanya salah satu cita-cita negara kita dititipkan di situ. Salah satu visi program negara itu ada, tujuan negara ada, salah satunya adalah
Selain mengentaskan menangani kemiskinan, juga mencerdaskan kehidupan bangsa. Itu artinya apa? Kita wajib menuntut ilmu, dan itu biayanya besar. Biaya menuntut ilmu itu besar. Katanya anggarannya kita sekarang berapa puluh persen gitu dari APBN ini. Masalahnya nggak nyampe itu. Baik, jadi baik ke pahala atau dosa sama-sama ada peluang penggenap kebaikan atau penggenap dosa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini juga memberitakan kepada kita, setelah disebutkan tadi di akhir ayat itu disebut wa kana Allahu ala kulli syai'in muqita. Allah atas segala sesuatu muqit. Itu tadi yang ada yang berpikir tadi, banyak dari mana Allah akan ngasih upah hambanya ini? Muqit itu diambil dari kata qut itu makanan. Lalu isim fa'il dalam bahasa disebut al-muqit, yang memberi kebutuhan. Nah, maka ini salah satu asmaul husna, al-muqit, yaitu yang memberi qut, yang memberi kebutuhan, yang menutupi kebutuhan hambanya. Maka dalam arti tadi, hubungan ayat ini tadi, ketika Allah menjanjikan kalau yang memberikan kebaikan, penggenap kebaikan, dia juga dapat, bukan di korting, bukan di diskon dari orang yang dibantunya, bukan, dia dapat juga bagian tanpa mengurangi bagian orang yang dibantunya. Banyak dong itu, banyak. Dari mana stoknya itu? Nah, disebut dalam ayat akhir ayat itu, Innallaha kana ala kulli syai'in muqita. Allah itu muqit, memenuhi segala kebutuhan hamba-Nya. Allah janjikan segitu, dapat, enggak usah ragu. Kemudian ketika ayat itu sudah selesai membahas tentang motivasi buat kita supaya beramal soleh, jadi hadirlah, itu akan menjadi penggenap dan warning kita juga supaya jangan menjadi penggenap dosa. Maka di ayat berikutnya ada pula himbauan, karena ujungnya tadi itu kan gini, motivasi supaya menjadi penggenap bagi kebaikan itu kan supaya kita sesama manusia ini baik, supaya sama kita ini saling, jangan nafsi-nafsi gitu, jangan individualistis, terlibatlah, menjadi bagian masyarakat banyak lah dalam tujuan kebaikan, jangan menjadi faktor penggenap kerusakan. Untuk mencapai maksud yang kebaik itu di ayat 86, maka dijelaskan oleh para mufasir hubungan ayat 85 ke 86, karena ayat 85 tadi menghimbau atau memotivasi orang supaya menjadi bagian kebaikan. Maka dalam rangka model hubungan antar manusia ini dijagalah dengan kebaikan, ayat 86 mengimbau kita supaya kalau urusan berjumpa, jumpa doang nih, urusan ketemuan, maka dianjurkan mengucapkan salam. Wa idza huyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Innallaha kana 'ala kulli syai'in hasiba. Apabila kalian diucapkan kepada kalian tahiyah, maka beri jugalah tahiyah kepada yang mengucapkan itu yang lebih baik dari yang dia ucapkan, atau paling tidak setara. Inilah ayat tentang salam. Kenapa digunakan kata huyitum? Kenapa enggak apabila salamtum bitaslim? Kenapa enggak apabila kalian mengucapkan salam? Kenapa enggak dengan kata salam, tapi dengan kata tahiyah? Nah, tahiyah ini sebuah kata yang sudah terbiasa di masyarakat Arab sebelum ada anjuran untuk mengucapkan assalamualaikum. Jadi masyarakat Arab sudah mengenal kalau ketemuan kalimat sapa itu adalah tahiyah namanya. Lalu kata tahiyah mereka di masa itu adalah hayyakallah. Hayyakallah. Dari kata hayyakallah inilah disebut tahiyah.
Jadi hayyakallahnya artinya semoga Allah menjadikanmu hidup terus, artinya panjang umur. Hayyakallah. Tapi setelah Islam, Nabi Muhammad mengenalkan budaya baru, harus dibangun dari awal. Menimpa kebiasaan kalau sapa menyapa pas ketemuan tadi tidak lagi hayya Allah. Nabi mengajarkan dengan kalimat Assalamualaikum. Data-data tentang tahiyah Islam ini banyak hadisnya. Tapi memang Assalamualaikum ini khas untuk umat beriman masa itu. Sebelumnya mereka tak mengenal ungkapan ini. Sekaligus Nabi juga mengajarkan kalimatnya Assalamualaikum. Dalam sebuah hadis dikatakan ketika Rasulullah SAW datang, didatangi orang mendatang Assalamualaikum, ada Assalamualaika karena domir tunggal Assalamualaikum. Lalu Nabi jawab Waalaikumsalam warahmatullah. Ditambah Nabi dengan kata warahmatullah. Masuk lagi orang Assalamualaikum warahmatullah. Jawab Nabi Waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh. Terus masuk lagi yang ketiga. Ini ada yang nonton nih. Tadi dijawabnya Waalaikumsalam warahmatullah. Orang kedua dijawabnya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang ketiga dijawabnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir Nabi bilang Waalaikumsalam. Artinya Waalaikumsalam. Sama untukmu juga. Tidak ada lagi lebihnya. Jadi meskipun ayat ini menghimbau supaya apabila orang mengucapkan salam kepada kalian, jawablah dengan yang terbaik. Ada mentoknya, ada top levelnya, yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya pada saat kita menjawabnya dengan cara, ini ada dua cara, ada dua kalimat secara bahasa Arabnya. Assalamualaikum. Jawabnya itu ada tiga kemungkinan. Waalaikumsalam, 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 atau Waalaikumsalam. Jadi empat jadinya. Apa yang berbeda bunyinya? Pertama, Waalaikumsalam. Kalau kita tambah Waalaikumsalam. Atau kedua, Waalaikumsalam. Kalau ditambah Waalaikumsalam. Jadi ada bunyi. Artinya sih kesannya sama saja, tapi secara bahasa maknanya beda. Paling-paling kita yang sering Waalaikumsalam ya. Tapi mana yang lebih afdal? Waalaikumsalam atau Waalaikumsalam? Dua-duanya bahasa Arab sah secara bahasa. Waalaikumsalam atau Waalaikumsalam itu secara tulisan juga beda. Tulisannya beda. Waalaikumsalam sah secara bahasa, salamnya tidak pakai alif lam. Waalaikumsalamun enggak pakai alif lam salamnya. Jadi Waalaikumsalam. Satu lagi Waalaikum assalam ditulisnya. Jadi salamnya pakai alif lam. Itu beda maknanya secara konten ya, secara makna dalamnya beda. Jadi kalau secara khas afdolnya sebenarnya Waalaikumsalam, bukan Waalaikumsalam. Sebenarnya dengan menambahkan kata wa itu artinya dan, itu pun sudah memberikan jawaban lebih. Seakan-akan wa itu artinya plus, yaitu kalau dalam bahasa Arab salah satu fungsi wa itu adalah tambahan, kecuali di ayat nikah. Wa itu pada umumnya mana tambahan. Tambahan itu artinya ya, kalau dalam bahasa Arab itu saya membeli, ishtara itu aku membeli, at-tamra wasamara wa ini. Jadi wa-nya itu dan berarti dia membeli ini. Jadi dihimpun semua. Wa-nya itu berfungsi untuk makna menambah. Ya kan? Sama seperti misalnya bunyal Islamu ala khamsin, dibangun Islam itu ala
5. Syahadat la ilaha illallah wa anna rasulullah. Wa tuqimus shalah. Kalian wa tu'tu zakah, wa tasum ramadan, wa tahujjal. Wa-nya itu bermakna tambah ini. Tapi kecuali di ayat An-Nisa ayat 3 itu nggak bisa, karena wa-nya di situ tidak untuk menambah. Seperti ayat wa khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa. Apabila kalian takut tidak ada kepada anak yatim, maka nikahilah perempuan. Masna wa sulasa wa ruba'. Ayatnya di situ tidak bermakna tambah. Kalau tambah jadi 9. 2 tambah 3 tambah 4 7. 2 tambah 3 seperti itu. Masna wa sulasa wa ruba'. Nah, itu tidak bermakna tambah, tapi pada umumnya wa itu bermakna dan itu artinya. Jadi kalau tanda koma dalam bahasa Latin itu besar kemungkinan pengaruh dari bahasa Arab, karena tanda koma itu bau terbalik, ditulis kecil. Maka kalau dalam bahasa Arab itu kalau menceritakan kami di ruangan ini ada sini misalnya. Nahnu ana fil ghurfah, ana wa Ahmad wa Muhammad wa Mahmud wa Hamada. Jadi sebenarnya pakai wa semua itu enggak boleh. Ahmad Mahmud itu wa ana wa Mahmud wa Hamada wa Hamid, disebutnya wa semua. Maka untuk meringkas wa yang banyak itu di Latin akhirnya dibikin koma. Koma itu sesungguhnya adalah wow. Assalamualaikum. Dijawab Nabi, waalaikumsalam. Jadi tidak ada lagi kata Rasul qad ablagha fil raddi salam. Jadi sudah mentok jawaban salam itu dengan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup. Data-data tentang menganjurkan salam ini banyak dalam hadis. Buka kitab Riyadhus Shalihin ada khusus bab tentang salam misalnya. Dan seakan-akan Rasulullah SAW menjadikan salam yang baru nih, yang tadinya biasa orang hayyakallah, dibikin menjadi budaya baru dan dibikin oleh Nabi. Kesannya gimana gitu? Bayangin Nabi ngomong, tiba-tiba dia mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai 3 kali. Ada data hadisnya gitu. Bahkan kata Nabi, kalau kalian ketemu kawan, ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau salah satu sudah kembali tembok, ketemu lagi, ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucapkan salam. Kembali tiang, ucapkan Assalamualaikum lagi. Enggak masalah. Saking dianjurkannya. Bahkan data hadis lain, ucapkan salam kepada orang yang kamu kenal dan yang tidak kamu kenal. Jadi sebenarnya afdolnya bukan enggak gitu. Assalamualaikum. 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 Udah gitu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Afdol gitu. Sunnah sesuai dengan, karena Nabi sangat menganjurkannya, sangat membiasakan itu. Jadi terkenal masyarakat Arab dengan masyarakat Arab yang baru dengan Islam ini, Assalamualaikum, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Jadi nggak usah dirisaukan kalau ada orang Kristen, orang Cina, Assalamualaikum katanya. Nggak usah dirisaukan, biarin aja. Biar pengaruh Islam ini menyebar. Jangan kita bilang, kamu nggak boleh ucapkan itu, kamu kan Kristen. Nggak usah, biarin aja. Assalamualaikum. Untuk lebih luasnya bicara tentang salam ini, kita Riyadhus Shalihin ada babnya khusus di situ tentang bab salam. Sama saya kalau ngaji di Riyadhus Shalihin itu susahnya gini. Ngajilah. Apa di masjid ini pengajian hari ini kita Riyadhus Shalihin. Ngajilah dari awal. Belum separuh lagi, entah meninggal ustadznya, entah pindah.
Oh ini nyata. Habis itu ganti ustaz lagi dari awal lagi. Akhirnya sering tak sampai ke bab-bab yang padahal di sana banyak sekali yang perlu dikaji. Kalau baca kitab hampir 2000 hadis kan di kitab itu. Banyak adab-adab yang harus dibaca. Kadang karena ada sesuatu itu, ada tuh hadisnya, dapat di sini. Kita berada di hampir 2000 koleksi hadis yang dipilihkan Imam Nawawi di situ buat pedoman ini kita. Sudah cukup lah itu. Pada artinya Imam Nawawi ini begitu membantu kita, ya menggenap kebaikan juga loh buat dia. Nah, azan dulu. Beberapa bagian tentang assalam yang kita diulang-ulang lagi kajian ini, maka tidak masalah kalau misalnya bahasa itu kan ada kata ganti untuk laki-laki kan assalamualaikum, kalau banyak assalamualaikum, kalau kepada perempuan berarti kan kalau tunggal kan alaiki, tanya kan itu. Lalu kita akan bertanya, Ustaz, kalau kita misalnya mau ketemu sama ibu-ibu, kita bilang assalamualaikum, padahal itu perempuan, masa assalamualaikum itu kan buat jantan, buat laki-laki. Matching gak itu? Kita bilang matching, gak ada masalah. Kenapa? Karena sholat kita itu pun assalamualaikum juga, gak ada urusan yang tak ada orang di sekitar kita, enggak. Assalamualaikum. Ya. Kenapa? Karena dalam pemikiran kita umat Islam ini adalah ucapan salam itu walaupun enggak ke orang, ada malaikat yang juga mereka adalah hamba-hamba Allah yang juga menjawab salam itu. Jadi kalau misalnya ketemu ibu-ibu, assalamualaikum ibu, gak ada masalah. Walaupun dia seorang perempuan, tetap nanti malaikat di sampingnya kan ada. Kita nggak lihat kan ada malaikat yang jaga. Ya. Tuh, gak ada masalah. Ya. Kalau misalnya di WA pun gak ada masalah.
Padahal kan udah ada di tadi, udah salam dulu di atas, nggak apa-apa. Assalamualaikum lagi, apalagi gampang sekarang ada stiker. Ya kan? Assalamualaikum, assalamualaikum. Bahkan ke rumah yang tidak ada penghuninya kita masuk, kita balik ke rumah nggak ada orang masuk, assalamualaikum. Kan dianjurkan dari ayat Al-Quran kan, bilang assalamualaikum, assalamualaikum, pokoknya assalamualaikum. Jadi saking harus diperbanyak salam. Nabi menjadikan ini sebuah warna baru buat khas pengikutnya. Warna baru buat kita umat Nabi Muhammad, khas kita itu. Jadi nggak ada umat yang mengucapkan kalimat. Diajarkan kepada umat terakhir, gitu kan? Assalamualaikum. Cukup. Perlu nggak salam sejahtera? Semua. Sebenarnya ini perlu izzah muslim itu cukup assalamualaikum. Kalau di ruangan itu misalnya ada muslim dan muslim gimana Ustaz? Gak apa-apa. Rasulullah pernah masuk ke suatu majelis, di situ ada seorang muslimin, ada ahli kitab, orang Yahudi. Assalamualaikum. Tidak ada masalah. Ada datanya. Baca kitab Riyadhus Shalihin, ada di situ data-data hadis. Jadi salam ini khas untuk kita, khas untuk kita. Terus minimal, kalau minimal salam memang pernah kalau kita kan bahkan di surga pun nanti kita ucapannya salam juga. Di surga. Kalau ada di surat Yasin itu ada ayat ini. Apa? Ya itu harusnya koma itu. Salam. Itulah maqulul qaulnya. Kata salam itu qaulan min Rabbir Rahim. Inilah salam dari Tuhan. Salamun. Jadi itu sebenarnya kalau seandainya itu dalam bahasa ketik bahasa apa itu diambil tanda kutip. Inilah yang akan kata sambutan dari Mir Rabbir Rahim, dari Tuhan yang Maha. Makanya kalau sebagian orang baca surah Yasin itu, kenapa Ustaz dibacanya berkali-kali? Salamun qawlan min Rabbir Rahim, salamun qawlan min Rabbir Rahim, sampai kadang 7 kali dibaca. Apalah maksudnya itu Ustaz? Dia menitipkan harapan supaya dia sebagai pembaca di situ terjadilah padanya nanti di surga, pada saat masuk di surga disambut oleh Tuhan dengan salam gitu. Harapan itu semacam doa. Kan dianjurkan kita kalau di tengah-tengah ayat yang ada harapan kita berdoa. Kalau ada ayat azab kita minta perlindungan. Itu jadi ada kalau orang-orang tua dulu mengamalkan namanya Yasin Fadilah katanya kan. Itu salah satunya dibaca 7 kali gitu. Kenapa? Mungkin gurunya nggak ngajar jadi dibaca itu kali. Seharusnya diajar ini loh maksudnya. Kita itu nanti di surga disambut dengan kata salam. Di kisah-kisah Al-Quran juga ketika Nabi Ibrahim datang tamunya berkata salam, qalu salaman, qala salam. Tamu Nabi Ibrahim datang salaman, qala salam. Jadi satu kata mengucapkannya. Tapi karena beda bunyi akhirnya, satu mengucapkan salaman, yang satu mengucapkan salamun, udah beda maknanya secara bahasa. Yang Quran itu ya, nanti dicari di di Al-Quran. Ada bahasanya itu di kitab-kitab tafsir ya. Qala salam itu ayat itu laqad Hud ayat 69 ya. Ada juga Az-Zariyat ayat 25. Ayat itu sama, konteksnya kisah Nabi Ibrahim. Di yang Hud, walaqad ja'at rusuluna Ibrahim, telah datang para utusan kami kepada Ibrahim, malaikat maksudnya. Bil busra, membawa berita gembira. Qalu, mereka tamu ini datang mengucapkan salaman, satu kata ya. Lalu Ibrahim menjawab, qala, titik 2 tanda kutip, salamun. Itu dialog salam. Loh, berarti Nabi Ibrahim mengamalkan ayat ini enggak? Menjawab salam dengan yang lebih baik? Iya, jawabannya iya. Kok tapi satu kata doang?
itulah bahasa. Itulah bahasa Arab, itu ada kandungan makna di balik. Satu dibaca nasab, satu dibaca rofa, ada kandungan makna. Tentu tidak saatnya kita membahas itu. Silahkan belajar nahwu, sana ada kedalaman makna saja. Jadi intinya salam ini salam, boleh salam, karena itu khas kita. Itu juga salam di surga nanti. Salamun qaulan min rabbir rahim. Jadi kita bagusnya ya dibiasakan aja lah. Ketemu orang salam, daripada saya lebih membiasakan begitu secara pribadi. Saya mengambil daripada lewat kita nggak kenal, daripada kikuk gitu kan, dilihat nanti apa ya, pas dia salam, assalamualaikum, udah ada masalah. Anak-anak apalagi anak-anak gitu, assalamualaikum. Ada kadang assalamualaikum, heran dia kenal saya, dan dikiranya mengucap salam itu harus enggak. Kata harus hadisnya jelas, kepada orang yang kau kenal ataupun yang tidak kau kenal, biasa assalamualaikum. Itu dibiasakan. Terus jawabannya tadi yang mana yang afdal? Iya. Waalaikumsalam. Kumus, jangan tulis pakai Latin, itu masalahnya. Kalau ditulis pakai Latin nggak nampak teksnya. Tapi kalau ditulis pakai bahasa Waalaikumsalam, ada teks alif lam. Nanti periksa stiker-stiker yang ada di WA. Dia ditulis pakai alif lam. Dan dengan dihadirkan kata wa, itu pun sudah memberikan kesan tambahan. Ini satu ayat lagi sebagai pelengkap ayat yang tadi. Sesungguhnya Allah atas kalian maha menghitung. Siapa Allah itu? Allahu la ilaha illa huwa. Dialah Allah, tidak Tuhan selain dia. Dialah nanti la yajma'annakum ila yaumil qiyamah. Nanti kalian semua akan dihimpun di hari berbangkit. Jadi kalau kita sebut kiamah, kiamah artinya berbangkit. Kita nanti hidup lagi. La raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya. Wa man asdaqu minallahi haditha, tak ada yang lebih benar perkataannya selain Allah. Wa man asdaqu, siapakah yang lebih bagus perkataan dibanding Allah? Ya Allah lah, tidak ada yang lebih benar perkataan selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi sampai ayat 87 nanti kita bicara perang lagi. Ayat 88 insyaallah bulan depan. Itu pembahasan hukum internasional, perjanjian-perjanjian nanti diinspirasikan dari ayat 88, 89, 86, 7. Itu insyaallah pembahasannya. Kita sudahi dengan membacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.